What's up guys, balik lagi sama Aldos Fitness. Dan hari ini gue bakal bawain topik mengenai 8 hal yang lu harus hindarin pada saat lu lagi melakukan diet. Nah, jadi sebelum kita mulai, disclaimer di sini yang gue maksud adalah diet itu adalah kalori defisit. Artinya lu ingin berusaha untuk menurunkan berat badan. Jadi keep in mind, gue gak bakal naruh poin pertama itu adalah harus kalori defisit, karena ini udah wajib banget hukumnya kalau lu diet itu adalah harus kalori defisit. Jadi lu harus nurunin berat badan gitu ya. Nah, pasti lu sering banget kan kayak merasa, aduh gue udah diet lama banget nih, tapi kok gue misalnya nggak turun-turun berat badan gue, terus misalnya gue kok apa yang gue salah lakuin gitu kan. Terus lu kayak diet sendirian, kayak gue dulu, gue selalu semuanya serba sendirian, gue nggak tahu apa-apa, dan gue nggak tahu gue salahnya tuh di mana, dan gue tetap lanjutin aja terus, dan gue nggak dapat hasil, nggak ada perubahan sama sekali gitu jadinya. Nah, jadi di sini gue ingin membantu kalian semua, buat kalian yang udah semangat banget dietnya, udah kerja keras banget, biar kalian nggak kecewa sama hasilnya, dan kalian bisa tetap lanjutin terus dan bisa terus koreksi dan terus progress gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah skipping meals. Kenapa skipping meals? Maksudnya apa sih skipping meals gitu kan? Skipping meals, jadi sini yang gue maksud adalah misalnya kayak lu harusnya jadwal makan lu tuh jam 10 pagi, lu udah lapar banget, lu harus makan gitu kan. Tapi lu mikirnya, duh gue lagi cutting, jadi gue mending gue gak usah makan deh, ntar kalorinya gue simpen aja buat malam gitu kan. Nah, sebenarnya ini nggak masalah gitu, cuman yang jadi masalah itu kalau misalnya orang-orang yang mentalnya tuh nggak kuat gitu. Misalnya contoh kayak gue sendiri, gue juga kayak kadang suka nggak kuat gitu kan. Misalnya gue simpen sampai malam, terus pas udah malam udah datang gitu ya, tiba-tiba gue kayak binge eating gitu malah jadinya. Jadi kalorinya tuh over karena ya, nafsu makannya tuh udah terlalu gila. Jadi makan malamnya tuh jadi banyaknya tuh nggak ngotak gitu, dan makan banyak, dan udah makan banyak pun juga tetap nggak kenyang-kenyang gitu kan. Nah, jadi kalau bisa gue saranin tuh makannya tuh sedikit demi sedikit aja gitu ya. Lu bikin meal plan atau bikin terserah lu lah, pokoknya bikin jadwal makan. Kalau gue sih biasa, kalau gue pribadi gue saranin untuk bikin jadwal makan, misalnya kayak misalnya kebutuhan protein lu sehari adalah 150 gram, lu bagi 30 gram sekali makan. Jadi lu bagi 5 jam makannya. Misalnya dari bangun jam 10 pagi itu makan pertama sampai jam 6 sore, atau misalnya jam 9 malam itu makan terakhir. Jadi lu bagi 5 gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang penganut intermittent fasting, gue juga dulu sempat intermittent fasting. Hal ini nggak apa-apa banget untuk dilakuin asal kalian bisa tetap kontrol. Yang penting itu adalah kalori masuk, kalori keluar, total daily kalori intake-nya, bukan total kalori sekali makan ya. Dan kalau mau lihat picture lebih besarnya lagi, itu bisa lihatnya dari total weekly calories. Ntar di next video mungkin gue bakal jelasin juga mengenai kalori cycling, apa itu misalnya weekly calories segala macam. Nah, yang kedua di sini adalah menghindari yang namanya itu pemanis buatan. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian dengar kata pemanis buatan itu pasti dalam pikiran kalian tuh kayak, aduh ini bahan kimia yang gak bagus buat kesehatan, gak bagus buat di badan gitu ya. Nah, sebenarnya ini tuh merupakan pandangan yang salah gitu. Ini kenapa dibentuknya pemanis buatan? Pemanis buatan ini dibentuk adalah untuk membantu orang-orang penderita penyakit diabetes gitu, untuk mengurangi konsumsi yang namanya gula, karena gula itu benar-benar addicting banget. Gue udah sempet jelasin juga di video-video gue lainnya, gula itu benar-benar addicting, lebih addicting daripada ganja gitu, lebih addicting daripada narkoba-narkobaan gitu. Kurang lebih efeknya sama kayak narkoba gitu kan. Nah, gue juga, temen gue banyak yang bilang bahwa, aduh gue misalnya sebut aja brand Coca-Cola gitu ya, ada Coca-Cola Zero sama Coca-Cola yang biasa. Temen gue pasti selalu ngomong, aduh gue minum Coca-Cola biasa aja, dia lebih sehat, lebih nggak bahaya untuk kesehatan gitu. Nah, gue selalu kayak facepalm gitu kan kalau misalnya ada orang ngomong kayak gini, gue langsung kayak, aduh apaan sih ini orang gitu kan. Sebenarnya Coca-Cola Zero itu bagus gitu buat lu, karena dia nggak mengandung gula, jadi nggak mengandung kalori. Jadi pemanis yang digunakan itu adalah pemanis buatan, aspartam gitu ya. Dan ini nggak bakal bikin lu kenapa-napa kecuali lu overdose gitu. Dan bukan cuman bahan kimia doang yang lu bisa overdose, bahkan zat-zat lain seperti misalnya kayak vitamin C, kalau lu overdose itu juga lu bisa mati gitu dari vitamin C. Jadi jangan takut sama aspartam, karena untuk overdose aja tuh lu butuh minum kurang lebih ya, di sini ada penelitiannya, kurang lebih sekitar 30 kaleng sehari, itu lu baru namanya overdose. Dan sedangkan lu nggak bakal dong minum sehari sampai 30 kaleng kan. Nah, jadi jangan takut, karena lebih bahaya diabetes daripada minum ginian. Yang penting tetap aja kontrol, moderation aja. Jadi nggak usah terlalu banyak, tetap maintain moderate aja gitu ya. Jangan terlalu gila juga gitu. Dan kalau misalnya kalian mengganti gula dengan pemanis buatan ini, kalian bisa lebih save kalori, kalian bisa lebih enjoy dietnya, dan kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Misalnya juga kayak stevia, gue banyak sebutin di video-video full day of eating gue, atau misalnya di video-video resep gue banyak banget gunain stevia. Karena stevia ini adalah no kalori dan dia juga pemanis yang alami gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa cek juga linknya, gue taruh di deskripsi, karena banyak banget yang nanya belinya di mana bang, nah gue taruh aja di deskripsi gitu, bukannya promosi gitu ya. Oke, langsung aja masuk ke poin ketiga. Poin ketiga adalah lu turun berat badan terlalu cepat. Kapan lu dibilang turun berat badan terlalu cepat? Jadi yang di sini yang dimaksud terlalu cepat itu adalah lu turun berat badan lebih dari 1% berat badan lu setiap minggunya. Misalnya contohnya nih, ada satu bulan lu turun 5 kilo, 10 kilo. Gue pernah dapat orang yang begini nih, yang turun 1 bulan tuh bisa sampai 10 kilo, 20 kilo. Nah, itu menurut gue tuh brutal banget, tuh ekstrim banget. Dan kelihatan gitu dari progresnya aja tuh pasti mencerminkan
dietnya seperti apa. Dan ternyata pas gue tanya dietnya seperti apa, bener dietnya itu adalah diet makanan yang bener-bener terlalu ekstrim, yang kalorinya tuh bener-bener sedikit banget di bawah BMR lu gitu ya. BMR itu adalah basal metabolic rate, itu kalori yang lu bakar hanya dengan bernafas gitu. Dan kenapa gue nggak saranin untuk turun berat badan terlalu cepat? Karena di sini yang jadi korbannya itu adalah metabolisme lu. Jadi di sini metabolisme lu tuh bakal melambat. Sedangkan lu nggak turun terlalu cepat pun, lu turun pelan-pelan pun juga pasti metabolisme lu juga lambat gitu. Jadi misalnya gue kasih aja kayak ilustrasi gitu ya. Misalnya di sini kalori awal lu nih, dan ini metabolisme lu nih. Dan lu pas lu diet lu turunin di sini kan kalori lu. Dan ini metabolismenya lama-lama tuh turun pelan-pelan, menyesuaikan dengan kalori lu sekarang. Dan pas udah sama begini, ini berat badan lu nggak bakal turun lagi. Jadi lu harus turunin kalori lu pelan-pelan lagi. Terus ntar metabolismenya baru turun pelan-pelan lagi, menyesuaikan. Karena metabolisme itu tuh selalu adaptif gitu ya. Dan pada saat misalnya ini normal lu ya, terus lu turunin segini. Dan ini nyampe sini tuh cepet banget metabolismenya untuk menyesuaikannya. Jadi karena itu gue saranin untuk turunin kalori pelan-pelan biar metabolisme lu tuh tetap bagus. Dan kalau metabolisme lu bagus itu feeling lu juga bagus, mood lu bagus, dan lu bisa lebih enjoy gitu dietnya. Sedangkan kalau misalnya metabolisme lu rusak, kayak misalnya temen gue nih, dia kayak makan sampai di bawah 1000 kalori sehari, dan gue juga pernah ngalamin ini, dan pasti bingung beratnya kok nggak turun-turun ya. Padahal makannya udah di bawah 1000 kalori sehari gitu. Jadi terus akhirnya nyerah dan akhirnya rebound gitu kan. Rebound jadi yo-yo dieting. Berat badannya naik lagi, metabolic rasis, bahkan lebih parah, lebih gendut daripada posisi startingnya. Ini juga bisa dinamakan dengan namanya tuh crash diet, diet yang ekstrim gitu ya. Nah, jadi gue saranin untuk turun berat badan kurang lebih seminggu sebesar 1% aja tuh udah cukup banget. Terus nomor 4, jadi nomor 4 ini adalah gak nimbang berat badan. Ini gue pernah bahas juga di video gue sebelumnya. Kenapa gak nimbang berat badan? Orang tuh biasa mikirnya kenapa gak nimbang berat badan tuh karena pasti mereka takut gitu kan. Terus kayak mereka tuh percaya aja hasilnya tuh pasti ada gitu. Sebenarnya rada-rada ambigu juga gitu kan. Ada bener dan ada salahnya juga, tapi di sini menurut gue sendiri, menurut opini gue sendiri, kalau misalnya lu nggak nimbang berat badan, gimana lu bisa tahu progres lu? Gimana lu bisa tahu lu bener atau enggak tracking kalorinya? Gimana lu bisa tahu lu bener atau enggak bakar kalorinya seberapa banyak? Dan gimana caranya lu tahu lu bisa turunin kalori kapan? Terus lu harus naikin kalori lagi, atau misalnya naikin kardio, turunin kardio seperti itu. Jadi paling gampang itu adalah nimbang berat badan. Gue selalu nyampein juga ke klien-klien coaching gue bahwa lu harus nimbang berat badan setiap hari, perut kosong gitu ya, dan jamnya itu sama, semuanya konsisten. Terus pada setiap minggu lu bakal review gitu berat badan lu bakal tahu berat badan lu tuh turun atau naik berdasarkan dari average berat badan tersebut di rata-rata lain gitu ya. Dan dari rata-rata itu lu baru bisa tahu lu harus naikin kalori, atau misalnya lu harus turunin kalori, atau naikin kardio, turunin kardio, seperti itu. Dan kalau misalnya lu nggak nimbang berat badan, terus misalnya lu sebulan gitu ya, sebulan lu udah cutting gitu ya, terus lu nggak mau nimbang berat badan sama sekali sampai di akhir bulan, terus akhirnya berat lu turun gitu, tapi turunnya tuh 10 kilo gitu, misalnya turunnya terlalu drastis gitu, jadi lu sebenarnya ekstrim gitu. Jadi balik lagi ke poinnya nomor 3, turun badan terlalu cepat, turun berat badan terlalu cepat, jadi lu bakal rebound lagi, dan itu menurut gua waste of time gitu. Jadi mending lu ngelakuin semuanya tuh pelan-pelan tapi perfect gitu kan, daripada lu harus ngelakuin sesuatu tuh nggak ada arahannya gitu. Lu nggak tahu apa yang lu harus lakuin, terus misalnya lu nggak tahu kapan harus turun kalori, kapan harus naikin kardio, seperti itu. Jadi gue saranin banget untuk nimbang berat badan. Jangan takut sama yang namanya timbangan, karena timbang itu merupakan suatu angka yang eksak gitu ya, yang udah pasti gitu, udah nggak bakal bisa diotak-atik lagi. Jadi menurut gue suka banget sama yang namanya angka gitu. Jadi angka itu menurut gue merupakan sesuatu yang pasti gitu. Jadi lu nggak perlu kira-kira lagi atau gimana-gimana lagi gitu ya. Walaupun misalnya kayak lu ngitung kalori itu nggak bakal bisa 100% akurat, atau misalnya lu bakar kalori nggak bisa 100% akurat, tapi at least lu ada arahan, ada misalnya ada pedoman gitu ya. Jadi nggak buta-buta amat lah istilahnya. Terus nomor 5, ini adalah diet yang terlalu strict. Di sini beda diet yang terlalu strict dan diet yang terlalu ekstrim itu apa? Diet yang terlalu ekstrim itu adalah diet yang kalorinya itu terlalu rendah, yang terlalu ekstrim, yang parah banget lah, pokoknya di bawah BMR gitu ya. Kalau misalnya sini strict diet yang maksud gue itu adalah lu misalnya lu bener-bener cut sugar sama sekali, terus lu misalnya cut bumbu-bumbuan gitu ya, terus misalnya lu makan terus cuman full rebus-rebus, nggak ada yang dipanggang, nggak ada yang digoreng, nggak boleh sama sekali, minyak sama sekali itu nggak boleh. Nah ini merupakan salah satu hal yang salah gitu. Karena di sini gue selalu mengajarkan namanya itu adalah sustainable dieting, di mana diet lu itu harus bisa bertahan secara lama, harus bisa bertahan secara panjang, jangka panjang. Karena di sini fitness itu merupakan sebuah lifestyle ya, bukan short term doang. Di sini fitness itu adalah sebuah maraton, bukan cuma sprint. Jadi gue saranin banget untuk diet yang sustainable. Jadi lu nggak perlu cut yang namanya sodium, lu nggak perlu cut yang namanya minyak gitu ya, lu nggak perlu cut namanya sugar, karena badan lu tuh butuh juga hal seperti itu gitu. Nah tapi di sini kuncinya itu adalah bukannya lu bisa makan sugar, bisa makan minyak sebanyak-banyaknya, lu bisa makan bebas-bebasnya, tapi lu juga tetap harus ngitung kalori. Terus lu juga harus balance antara makanan-makanan yang bisa dibilang clean sama makanan-makanan yang berminyak, yang junk food seperti itu. Tapi lu bukannya berarti lu nggak bisa makan junk food sama sekali. Tetap aja lu bisa makan, tapi harus dalam moderation, jadi dalam balance gitu ya. Misalnya kayak lu bisa ikutin
rules 70%, 30%nya junk food, 70%nya makanan-makanan yang high volume, yang unprocessed gitu, itu boleh banget. Sebenarnya diet-diet yang seperti ini tuh cuma buat short term doang. Short term itu pasti bakal bekerja. Gue juga pernah ngalamin sendiri ini, kayak makan daging rebus terus makannya cuma nasi merah, nggak pakai bumbu, nggak pakai apa-apa. Ini short term tuh pasti bekerja, tapi dalam long term itu nggak bakal terjamin. Dan lu juga bisa nyari alternatif untuk makanan-makanan favorit lu. Misalnya kayak lu suka pizza gitu ya, lu bikin kayak lu cari resep pizza protein. Atau misalnya lu suka makan es krim gitu, lu bisa bikin cari resep es krim protein. Gue juga udah bikin resepnya. Terus misalnya lu suka makan ayam goreng, lu bisa cari resep alternatifnya ayam goreng yang sehat gitu kan. Dan gue juga ada resepnya, lu bisa langsung cek langsung aja di channel YouTube gue. Terus nomor 6 di sini adalah empty stomach cardio, dimana lu di sini melakukan cardio dengan perut kosong. Ini gue sering banget gue lakuin. Alasannya itu kenapa gue nggak saranin ini untuk lakuin itu adalah karena ada orang yang nggak bisa olahraga dengan perut kosong. Kalau misalnya gue pribadi gue bisa, dan kalau misalnya lu pribadi lu bisa, nggak masalah. Lu bisa skip aja poin yang ini. Cuman untuk orang-orang yang nggak bisa olahraga dengan perut kosong, jangan dipaksain untuk olahraga dengan perut kosong. Karena banyak banget mitos-mitos yang beredar bahwa lu harus cardio dengan perut kosong, lu harus empty stomach gitu ya, harus fasted cardio dan harus fasted workout. Kalau gue pribadi, jujur aja gue lebih enjoy untuk melakukan olahraga di pagi hari dengan kondisi fasted. Bukan karena benefitnya, tapi emang karena gue di pagi-pagi gue nggak ada nafsu makan, jadi gue mending daripada gue nggak ngapa-ngapain, gue mending gue olahraga gitu kan. Tapi untuk kalian-kalian yang misalnya nggak kuat makan, kalian bisa makan sedikit sebelum melakukan olahraga, atau misalnya kalian yang penting kalian feeling good, kalian punya energi dan kalian bakar kalori lebih banyak. Karena kalau misalnya kalian gak ada energinya, kalau misalnya kalian males gitu olahraga dengan perut kosong, itu kalian pasti akan membakar kalori lebih sedikit. Nomor 7 itu adalah skip weight training atau misalnya resistance training gitu ya, atau misalnya merubah pola latihan kalian. Misalnya di sini banyak banget mitos yang bilang kalau lu mau toning, mau otot lu kering gitu ya, otot lu jadi berserat-berserat, lu harus ngelakuin namanya tuh high reps dengan beban yang rendah gitu kan. Nah ini sebenarnya itu salah gitu. Jadi lu sebenarnya pada saat lu diet, lu mau cutting, mau surplus, mau ngapa-ngapain pun aja, program lu mau maintain doang, itu juga sebenarnya nggak perlu diubah gitu program latihan lu. Program latihan itu tetap sama, semuanya misalnya kayak 8-12 reps gitu ya. Semuanya tuh tetap sama, nggak perlu lu ubah-ubah karena itu semuanya mitos. Dan orang selalu berpikir bahwa high reps itu membakar kalori lebih banyak, tapi sebenarnya itu hal itu enggak. Di sini yang paling berpengaruh itu adalah volume, di mana volume itu adalah dari beban, reps, dan set, dan intensitas latihan kalian. Dan kenapa gue bilang jangan skip weight training, karena dengan otot yang kalian ciptakan gitu ya, dengan semakin banyak otot yang kalian bikin, itu kalori yang kalian bakar itu juga akan semakin banyak, dan kalian jadi dietnya itu lebih nggak sengsara karena kalian bisa membakar kalori lebih banyak, jadi kalian bisa makan juga lebih banyak. Tapi bukan berarti lu harus skip yang namanya itu cardio. Tetap aja lu harus lakuin, karena di sini gue juga dapat pertanyaan bahwa ada yang nanya mana sih lebih bagus, weight training atau cardio. Jadi jawabannya sebenarnya ini merupakan dua hal yang berbeda gitu ya. Cardio itu gunanya untuk membakar kalori, dan weight training itu ada gunanya untuk membuat otot atau mempertahankan otot. Jadi paling bagus gue saranin itu adalah ngelakuin dua-duanya, cardio dan weight training. Tapi kalau misalnya kalian mau prioritas di bagian weight training, kalian ngelakuin weight training dulu, baru setelah itu melakukan cardio. Jadi tetap ngelakuin dua-duanya untuk mendapatkan hasil progres yang maksimal. Nomor 8 yang terakhir itu adalah kurang tidur. Kenapa sih orang bisa kurang tidur gitu ya? Oh nggak, kita masuk dulu ke mengapa kurang tidur itu bisa membuat lu gagal diet. Jadi kurang tidur itu akan menciptakan naiknya kortisol di badan. Stres juga menyebabkan kortisol di badan naik. Terus kortisol yang naik di badan itu menyebabkan recovery lu menjadi melambat, dan lu nggak bakal bisa perform ntar di next day atau di hari-hari berikutnya. Jadi lu males-malesan gymnya, atau misalnya lu mau latihan bicep gitu misalnya, tapi bicep lu nggak recover gitu, jadi lu nggak bisa main gitu, jadi program lu hancur gitu kan. Terus juga kalau misalnya lu tidur cukup, itu lu nggak bakal kelaparan gitu, lu bakal less hunger sama less craving, jadi lu nggak bakal ngidam macam-macam, terus juga bakal lebih kenyang lah gitu istilahnya ya, less hunger gitu. Terus kenapa orang bisa kurang tidur? Nah ini juga banyak banget orang yang bilang ke gue bahwa dia nggak bisa tidur gitu ya, misalnya kayak tidurnya selalu subuh-subuh dan tidurnya waktunya cuma 4 jam 5 jam sehari. Nah ini kenapa gitu? Ada beberapa alasan yang mungkin gitu ya, yang mungkin terjadi pada dirinya. Ya mungkin yang pertama itu adalah kekurangannya aktivitas, jadi badannya tuh nggak ada aktivitas, kerjanya sehari-hari cuman leha-leha doang, cuman main-main doang, nggak ada kegiatan aktivitas fisik. Oleh karena itu jadi badannya energinya tuh terkumpul terus sampai malam, nggak kepake sama sekali, jadi badannya nggak capek dan nggak bisa tidur. Yang kedua itu adalah misalnya kafein gitu ya. Jadi misalnya di sini orang juga yang kebanyakan menggunakan fat burner. Fat burner itu ingredient utamanya itu adalah kafein, dan kafein ini membuat lu jadi melek terus, jadi nggak bisa tidur gitu. Dan kalau misalnya gue disuruh pilih antara menggunakan fat burner atau misalnya sleeping aid kayak melatonin, gue bakal lebih milih melatonin dibandingkan fat burner, karena tidur itu jauh lebih penting daripada fat burner. Sedangkan fat burner itu paling cuma hanya membakar 100-200 kalori doang, itu juga udah banyak banget 200 kalori gitu ya. Nah jadi gue saranin untuk
get a good quality of sleep. Oke, jadi itu aja video dari hari ini, singkat banget. Jadi di sini ada 8 hal ini lu harus keep on check gitu ya. Jangan sampai ada salah satu hal yang ini yang lu lakuin gitu. Jadi kalau bisa lu improve terus, belajar terus, progress terus, dan progresnya pelan-pelan aja, slow aja, nggak usah buru-buru. Jangan lupa like, comment, subscribe di video gue ini. Terus juga gue ada buka online coaching buat kalian yang misalnya masih ragu dengan diri kalian sendiri, nggak yakin gitu untuk jalanin program diet sendiri. Kalian bisa online coaching, bisa email ke gue di sini. Ntar gue bakal kirim detailnya lebih lanjut. Itu aja videonya. See you in the next video and stay dedicated for life. See you again.